Nah, sebelum masuk ke materi tentang apa itu workman yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Wahono, kita ada sedikit inspirasi ya terkait dengan bagaimana posisi teknologi dalam membangun kemajuan bisnis kita. Nah, kita belajar dari Garuda. Dalam satu wawancara dengan Direktur Utama Garuda waktu itu, ada 3 hal menarik ya terkait dengan kesuksesan. Saya yakin setiap orang pengen sukses dan setiap orang punya ukuran sukses sendiri-sendiri. Ada yang sukses itu identik dengan uang yang banyak. Ada yang identik dengan gelar akademik yang tertinggi. Ada yang identik dengan jabatan yang tinggi. Mungkin menikah dengan gadis pilihan itu juga merupakan sukses juga ya. Kasihan kalau sudah bertahun-tahun kok kemudian nggak berhasil mendapatkan ini. Yang sudah punya anak, punya istri, punya rumah yang bagus tapi nggak punya anak, itu juga mengartikan kesuksesan kalau sudah punya momongan. Tetapi kalau kita kembali ke ranah yang kita kaji sekarang, yaitu adalah institusi, yaitu perusahaan, kantor, perguruan, maka sukses itu identik dengan ya mahasiswanya banyak, pemasukan yang tinggi, dan manajemen yang berjalan lancar. Nah, ternyata di Garuda kunci sukses pertama itu adalah people. Bukan uang, bukan gedung, bukan pesawat yang baru-baru, bukan fasilitas-fasilitas yang lain, tapi adalah orang. Orang itu adalah faktor pertama untuk suksesnya Garuda. Berarti kalau kita ingin sukses, berarti ya orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang memang siap untuk sukses. Yang kedua, itu adalah proses. Ketika proses itu terstandarisasi, proses itu merupakan best practices. Jadi hasil dari penelitian, dari uji coba yang berulang kali, akhirnya ditemukanlah proses yang terbaik. Ada Aqua, ada Cleo, ya. Kemudian ada klub, ada Putra yang lokal di sini misalkan. Kira-kira prosesnya sama atau beda? Ya. Nah, ini yang di bagian perairan ini mungkin Pak Yusuf ini ya. Ini beda ini. Saya pernah belajar tentang masakan Cina, Pak. Jadi kan orang gemuk seperti ini kan salah satu hobinya itu adalah makan ya. Jadi orang yang gemuk itu hobinya makan. Penyayang. Apa penyayang? Enggak punya sisa makanan, mau sayang. Dihabisin ya. Nah, itu Pak. Ternyata urutan memasukkan ke wajan itu berbeda, rasanya berbeda. Mau cabai dulu, atau bawang merah dulu, atau bawang putih dulu, itu nanti menentukan cita rasa. Kira-kira mana dulu yang dimasukkan? Nah, urutannya mana? Ya, ternyata harusnya adalah bawang putih dulu. Kalau bawang merah dulu, nanti ada resiko gosong, rasanya jadi pahit. Kemudian kalau cabai dulu, cabai yang gosong itu rasanya sangat tidak enak. Nah, ini bawang putih dulu. Nah, ternyata rasanya beda. Urutan itu menentukan rasa. Nah, dalam perusahaan-perusahaan, proses itu nanti terwujud dalam SOP. Dalam SOP itu adalah menunjukkan itu proses mereka terstandarisasi. Baru yang terakhir adalah teknologi. Teknologi ini datang terakhir. Yang nomor 1 adalah people, proses, dan teknologi. Teknologi kita bisa pinjam, teknologi bisa sewa, teknologi bisa out of date ya. Tetapi kalau manusianya adalah manusia hebat,
tidak punya teknologi, bahkan manusianya pun bisa menciptakan teknologi. Ini. Jadi itu adalah terkait dengan kesuksesan di Garuda. Nah, sampai pada bagian akhir, jadi tadi sudah secara sekilas kita kenalkan ya namanya, tapi kayaknya kita perlu memperkenalkannya lebih dalam lagi ya. Nah, nama saya Yusuf Mustaqim, saya tinggal di Bantul, di Serut Palbapang di sana. Kemudian anaknya 2. Dan ada ini yang perlu dikenalkan ini, minta dikenalkan. Anak ini kira-kira punya sifat apa ini? Pak Ishak ini yang putranya baru 3 bulan katanya. Coba Pak. Oh bukan situ. Kira-kira anak ini punya sifat apa Pak Ishak? Kalau lihat ekspresinya. Oh senang ya, jadi senang. Baik. Ini Pak Hedi ini anak ini punya sifat apa Pak dari ekspresinya Pak? Sama, bahagia. Apa Yusuf? humoris kayaknya. Humoris. Nah, humoris. Pak Wahono apa ini Pak Wahono? Ngeyel. Ngeyel. Suruh nggak naik tangga malah naik ya. Ya. Kalau saya mengatakan anak ini pemberani ya. Jadi anak ini pemberani, anak ini senang, anak ini ingin tahu, anak ini ngeyel dan humoris ya, tersenyum ya. Nah, memang benar. Manusia itu punya sifat-sifat itu. Kalau kita tidak pemberani, kita tidak akan bisa naik sepeda, tidak bisa naik motor, tidak bisa jalan. Kalau kita itu tidak senang, apalagi levelnya sampai humoris, wah hidup ini stres. Bisa ngenes, kalau orang saya mengatakan ngenes. Jadi stres yang sampai hanya menjadi resikonya itu nanti adalah kematian. Dimarahi ibunya, lupa main lagi ya. Kita ini sudah berulang kali dimarahi ibu kita, dimarahi bapak kita. Meskipun saya yakin ada juga sebagian anak yang tidak pernah merasakan dimarahi, tetapi begitu besar dimarahi oleh orang, nah langsung kolab dia. Jadi atau ketika dia besar dia menjadi orang yang sangat pemarah dengan orang lain. Tetapi secara kurva normal kebanyakan orang ya dia biasa dimarahi oleh bapaknya, ibunya, neneknya. Nah besok dimarahi oleh rakyatnya. Kayaknya kalau pengen jadi orang besar itu harus siap-siap dimarahi oleh rakyatnya. Ya wes ndablek saja. Kemudian ini Pak Wahono ini di Pajangan, di daerah Bantul sebelah barat ya. Baik, kemudian monggo ini bisa disampaikan ini Pak Yusuf, Pak Hendi tentang apa yang proyek-proyek yang digarap dan lain sebagainya yang perlu disampaikan. Monggo silakan Pak Yusuf, silakan. Ya, nama saya Yusuf Prasetyono. Pak Yusuf pasti. Saya Yusuf Prasetyono, aslinya dari Pati, Palu, Gusti masih kesana lagi kan. Pokoknya kalau ujung pucuk itu apa? Pinggir pantai. Oh, pinggir pantai. Oh, Pati itu mangku pantai ya, Pak ya? Iya. Oh, iya. Saya tinggal di Alam Citra. Sekarang kegiatan ininya tadi perairan. Penitowo. Itu singkat saya. Saya dari Penitowo pada Soimah. Loh, bukannya Serandaan Pak Soimah itu, Pak? Enggak, aslinya dari Pati. Oh. Adu Arab sama Pak Soimah. Ibunya aslinya sama. Ya, orang Pati biasanya nyablak. Oh, memang gitu ya, Pak ya? Ya. Kerjaan ya urusan air tadi. Beliau punya bisnis air kemasan namanya MS. Ya. Marake Sugih. Oh, Marake Sugih. Ya. Jogja, namanya Dituri. Dituri. Mungkin kalau ada waktu kita bisa melihat besok kapan-kapan ya. Jadi diambil dari Merapi, Pak, mata air di lereng Gunung Merapi.
Baik, terima kasih Pak Yusuf. Pak Hendi, monggo Pak Hendi, disampaikan sekilas apa kegiatannya Pak. Nama saya Hendi Pratama. Saya asli Mari, tinggal di Alam Sutra juga. Dulu sebelah nama Pak Yusuf, tapi sekarang sudah beda blok, agak ke belakang. Kegiatan sekarang sih, saya kebetulan seorang programmer, jadi bikin software yang spesifik. Kita bergerak di bidang e-commerce, jadi khusus untuk pembuatan web e-commerce. Ya, itu. Oh ya, terima kasih. Monggo Pak Ishak dikenalkan secara sekilas biar teman-teman. Saya Isakko Sinarko, asli Pati Pak, Bekjo. Nah, kebetulan merantau di Jakarta, di UGI. Oh, bukan orang tuanya bukan di Jakarta, memang Bapak merantau ke sana ya. Oh, ini Kalau luar di biasa. Jakarta banyak emas. Oh, masnya di sana. Iya. Terus kegiatan sehari-hari ya menginventaris aset UGI. Baik, ya. Terima kasih Pak Ishak. Monggo Pak Wahono dikenalkan. Baik, saya Wahono, ya, asli Pajanan Bantul, dekat dengan Sungai Progo. Terus kemudian keluarga, saya alhamdulillah sudah punya istri saya 4 kakaknya, ya, jadi banyak. Kakaknya yang 4. Ya. Terus kemudian anak baru 1, ya, umur 1 tahun. Begini. Ya, baik, terima kasih. Baik, saya kira cukup untuk perkenalan ini ya. Selanjutnya kita akan lihat tentang workman itu apa dan bagaimana. Nah, langsung kita berikan pada Pak Wahono. Monggo Pak Wahono.